Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsifatul Kurniawati dengan NIM 102011535031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik kepemimpinan. Dalam setiap organisasi tentunya memiliki seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Keberhasilan sebuah organisasi tak lepas dari adanya campur tangan gaya kepemimpinan seorang pemimpin, di mana pemimpin ini akan menerapkan gaya kepemimpinannya guna mencapai tujuan. Berikut definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yaitu kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama, menurut Rawls dan Behling tahun 1984. Kepemimpinan adalah proses persuasi dan contoh di mana seorang individu atau tim menginduksi kelompok untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan pemimpin atau tujuan bersama, menurut Gardner tahun 1986. Yang ketiga, kepemimpinan adalah semacam daya di mana suatu orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengubah nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan sikap orang lain, menurut Ganta dan Marukonda tahun 2014. Berikut merupakan teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada Gridman Theory, yang berasumsi bahwa kemampuan kepemimpinan itu sudah melekat dalam diri, yang didefinisikan sebagai pemimpin yang hebat itu dilahirkan, bukan dibentuk. Yang kedua yaitu teori sifat, mengasumsikan bahwa seorang memiliki sifat atau kualitas tertentu yang diwarisi, sehingga cocok untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, teori kontingensi, menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada tingkat kesesuaian antara kualitas pemimpin dan gaya kepemimpinan yang dituntut oleh situasi tertentu. Yang keempat, yaitu teori situasional, menyatakan bahwa pemimpin harus mengambil tindakan yang terbaik berdasarkan situasi, yaitu waktu, tempat, dan keadaan. Yang kelima, yaitu teori perilaku, meyakini bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat, bukan dilahirkan, di mana seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik dengan belajar, pelatihan, dan pengamatan. Yang keenam, yaitu teori partisipatif, merupakan gaya kepemimpinan yang ideal, pemimpin yang mempertimbangkan masukan dari orang lain. Yang ketujuh, teori transaksional atau manajemen, yaitu pemimpin harus menciptakan struktur tentang apa yang menjadi tujuan organisasi atau kelompok tersebut dan konsekuensinya, yang berupa hukuman dan penghargaan jika tujuan tercapai atau gagal. Yang kedelapan yaitu teori hubungan atau transformasional, berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikutnya atau anggotanya. Pemimpin yang membangun hubungan dengan anggotanya atau staff akan memotivasi dan menginspirasi orang lain dengan membantu anggotanya melihat kepentingan dan kebaikan dari tugas tersebut. Yang kesembilan yaitu teori keterampilan, menyatakan bahwa pengetahuan yang dipelajari dan keterampilan yang diperoleh adalah faktor penting dalam praktik kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya karismatik. Gaya karismatik adalah keadaan yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang guna membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari bawahan terhadap sang pemimpin. Gaya ini didasarkan pada karisma seseorang. Selanjutnya yaitu ada gaya autokratik. Gaya autokratik ini merupakan gaya kepemimpinan yang biasa dikenal dengan otoriter atau berkuasa sendiri, bersikap sewenang-wenang. Sangat cocok digunakan dalam kondisi darurat,
krisis, dan kapan keputusan harus diambil ataupun dibuat dengan cepat tanpa adanya suatu perbedaan pendapat dari siapapun. Ciri-ciri pemimpin autokratik atau otoriter ini yang pertama adalah menuntut ketaatan penuh dari bawahan. Yang kedua, bersikap kaku dalam menegakkan kedisiplinan dan tidak memberi para bawahan untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, bernada keras dalam memberikan perintah atau instruksi. Yang keempat, memiliki prinsip menang kalah, di mana pemimpin selalu menang dan anggota selalu salah. Yang kelima, yaitu jika anggota melakukan kesalahan, pemimpin akan menggunakan pendekatan punitif atau dikenal dengan memberi hukuman. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya demokratis ini merupakan gaya kepemimpinan segala hal yang akan diputuskan dan dilaksanakan harus disepakati dan dilakukan bersama-sama. Seorang pemimpin demokratis akan melakukan para anggotanya secara manusiawi, berbeda dengan cara autokratik atau otoriter. Selanjutnya yaitu gaya laissez-faire atau biasa dikenal dengan gaya kendali bebas, di mana gaya laissez-faire ini seorang pemimpin memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada anggota. Pemimpin percaya bahwa anggotanya dapat mengembangkan saran yang diberikan dan memecahkan masalah meski hanya diberi sedikit pengarahan. Pemimpin gaya ini menjadikan anggotanya seperti rekan kerja. Selanjutnya yaitu gaya paternalistik. Gaya paternalistik ini, pemimpin dengan gaya ini memiliki sifat kebapakan, melindungi, dan mengayomi anggotanya. Pemimpin gaya ini menyamaratakan semua orang yang bekerja dalam kelompoknya secara adil dan semerata mungkin. Selanjutnya yaitu karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama yaitu jujur dan dapat dipercaya. Pemimpin harus memiliki sikap jujur. Hal tersebut dikarenakan kejujuran adalah dasar yang penting bagi seorang pemimpin agar dapat dipercaya oleh anggotanya. Yang kedua, berorientasi pada masa depan atau forward looking. Pemimpin harus berorientasi pada masa depan. Orientasi masa depan ini biasanya dilihat melalui visi yang dipaparkannya. Dari visi inilah, pemimpin memiliki panduan dan tujuan untuk menggerakkan anggotanya. Yang ketiga yaitu inspiratif. Seorang pemimpin harus bisa menjadi sosok inspiratif untuk anggotanya, sehingga mempengaruhi anggotanya untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Selain itu, pemimpin harus menginspirasi anggotanya untuk meningkatkan kreativitas. Yang keempat yaitu kompeten. Pemimpin harus mampu dan bisa cakap serta efektif sehingga dapat diandalkan oleh anggotanya untuk membantu meraih tujuan yang akan dicapai bersama. Selain itu, pemimpin harus mampu menunjukkan dalam membuat strategic planning and policy making, karena erat dikaitkan dengan keahlian khususnya dalam memberikan tantangan, inspirasi, dorongan, pemberdayaan, dan keteladanan bagi anggotanya. Selanjutnya yaitu faktor pendukung kepemimpinan yang efektif, yaitu energi dan antusias. Pemimpin yang terlahir dengan pembangkit semangat atau energi yang baik akan mempengaruhi anggotanya untuk memiliki semangat dan energi yang positif. Selanjutnya keterbukaan. Pemimpin yang hebat akan terbuka dan berkomunikasi dengan anggotanya. Ketersediaan untuk berkomunikasi merupakan kunci dari kepemimpinan efektif. Yang ketiga yaitu motivasi diri. Pemimpin yang baik akan memotivasi diri dan berorientasi pada tujuan organisasi. Yang keempat yaitu berorientasi pada masa depan. Pemimpin yang baik memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan organisasinya. Selanjutnya cerdas. Pemimpin yang baik memiliki karakter yang cerdas dan memanfaatkannya untuk memecahkan masalah, menganalisis,
menjadi kreatif, dan memiliki pengetahuan. Kemudian mau untuk berubah. Pemimpin yang baik tidak takut mencoba hal baru yang dirasa memiliki potensi untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya, inklusif. Pemimpin yang baik memiliki rasa percaya tinggi, sifat terbuka, dan empati yang tinggi terhadap orang lain. Belajar dari kesalahan. Pemimpin yang baik akan melihat kesalahan yang dibuat sebagai pengalaman dan kesempatan belajar untuk terus maju dan tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Selanjutnya yaitu etika. Pemimpin yang baik memiliki kendali moral dan selalu mementingkan etika. Pemimpin ini biasanya memiliki sopan santun dan harus bisa menghargai serta menghormati. Kemudian yaitu kontrol diri. Pemimpin yang memiliki pengendalian diri yang baik akan menghasilkan lebih sedikit kesalahan. Pemimpin dengan kontrol diri yang baik selalu bertindak secara rasional dan tidak emosional. Berikutnya yaitu kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi, kepemimpinan dan manajemen mempunyai perbedaan masing-masing. Kepemimpinan dan manajemen dapat digunakan secara berbeda dengan orang yang berbeda pula, menurut Bohoris tahun 1994. Selanjutnya yaitu perbedaan manajer dan pemimpin. Seorang manajer memiliki kegiatan yakni menyusun dan menerapkan berbagai strategi pengembangan, membuat rencana, dan mengkoordinasikan pekerjaan. Manajer merupakan orang yang melakukan sesuatu dengan benar, dan pemimpin adalah orang yang melakukan hal yang benar. Ini merupakan kutipan dari The King's Fund tahun 2011, yakni Managers are people who do things right and leaders are people who do the right thing. Selanjutnya yaitu tabel perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin itu berinovasi, sedangkan manajer itu mengelola. Pemimpin tidak dapat dicetak, manajer dapat dicetak. Pemimpin menumbuhkan kepercayaan, sedangkan manajer mengandalkan kontrol. Pemimpin memiliki perspektif jangka panjang, sedangkan manajer berorientasi jangka pendek. Pemimpin berorientasi pada peluang masa depan, sedangkan manajer berorientasi pada hasil. Pemimpin menciptakan, sedangkan manajer meniru. Pemimpin ini untuk dirinya sendiri, sedangkan manajer ini memelihara. Pemimpin melakukan hal yang benar, manajer melakukan dengan benar. Pemimpin mengembangkan, sedangkan manajer menjalankan status quo. Pemimpin fokus pada kepentingan publik, sedangkan manajer bertanya bagaimana dan kapan. Pemimpin bertanya apa dan mengapa, sedangkan manajer memfokuskan pada sistem dan struktur. Pemimpin menantang status quo, sedangkan manajer layaknya tentara yang siap diperintah. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Pemimpin yang baik memiliki karakteristik jujur dan dapat dipercaya, berorientasi pada masa depan atau forward looking, inspiratif, dan kompeten. Seorang pemimpin membutuhkan waktu dan proses yang panjang untuk menjadi pemimpin yang efektif, sehingga mampu membawa anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Berikut daftar pustaka yang digunakan.
Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.